menuju ke perempuan jalang, dia akan masuk ke dalam perangkat si perempuan itu, perempuan jalang itu. Perempuan jalang adalah lubang yang memerangkap laki-laki. Jadi ada juga dia di Amsal itu. Jadi bukanlah lebih simpel aja biar ku terangkannya. Ini bukan jadi bahasa kotor ya, lubang perempuan kayak gitu, tidak lah. Ini makna kiasan agar jangan mendekati perempuan jalang, karena setiap laki-laki yang menuju ke perempuan jalang, dia akan terjerat dalam lubang yang dalam. Lubang itu artinya dia terjerat kepada si perempuan itu. Begitu maksudnya, Bang. Berarti ini tentang lubang bola basket ya berarti ya? Nah, bukanlah, salah itu, Bang. Ya, salah itu, Bang. Artinya lubang terjerat nanti dia sama perempuan jalang itu. Ya, silakan Guru Nda, ditanggapi Guru Nda. Silakan. Bro, ada nggak di Bible mau diperintahkan kawini perempuan sundal? Coba, nggak ada itu. Ada. Hosea. Tunjukkan aja ayatnya, Bang. Nggak apa-apa, biar kita bahas. Masa sih? Nggak ada. Saya kasih ya. Hosea 1 nomor 2. Hosea 1 ayat 2. Oke, di tanganku perjanjian baru pula ini. Biar ku buka lu aplikasi Alkitabku di handphone ini. Bang Alpi, Bang Daman tunjukin dong. Hosea 1 nomor 2 itu diperintahkan mengawini perempuan sundal. Hosea 1 nomor 2. Oke, Hosea 1 nomor 2. Oke, bentar ya, dibuka dulu. Ya. Gimana ngetiknya? Hosea 22. Gimana? Hosea 1 nomor 2. Hosea 1.22. Nomor 2 doang, jangan 22. Hosea 1 nomor 2. Hosea 1.22 Iya. gitu. Tahu kan titik 2 kan? Jangan pula diketik titik terus 2 gitu, enggak gitu. Masalahnya bahasa Inggris bawah itu loh. Bentar, Hosea. Wah, sama kali nih Bang keluarga. Udah, Bang. Udah ketemu. Bang, balik aja Bang keluarga. Bang keluarga, balik ke aplikasi lagi Bang keluarga. Udah balik, udah aku baca tadi, Gimana ceritanya? Oke. Coba gedein dulu, gua gedein dulu, tunggu. Gedein. Gedein. Oke. Abang yang baca sendiri deh. Aku salah nanti. Abang baca sendiri atau aku yang baca? Oke, aku baca. Beginilah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah Hosea, kau inilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Wow, ini Bang sendal apa ini? Merek apa? Silakan Bang. Ya, udah aku baca juga Hosea itu ya. Aku belum bisa menerangkan itu. Mungkin pendeta lebih layak menerangkan itu. Baru ku tahu ayatnya itu. Kalau pendeta Bang, tetapi, ya biasanya itu bacanya Matius, Yohanes itu doang. Suruh baca ini sesekali. Begini dia. Tunggu sebentar Bang. Aku nggak tahu apa motifnya Tuhan memerintahkan Hosea untuk mengawini perempuan sundal itu. Nggak tahu lah ya. Tapi ada jawabannya yang terakhir. Supaya memperanakkan anak-anak sundal. Jadi perintah Tuhanmu itu suruh mengkawini perempuan sundal. Dengerin dulu, izin. Jadi perintah Tuhanmu itu suruh kawini perempuan sundal agar punya keturunan sundal-sundal semua. Yang gitu. Disuruh, dengar bangku. Yang disuruh si Hosea, bukan semua umat manusia. Si Hosea disuruhnya itu. Itu Tuhanmu yang nyuruh ya? Itu Tuhanmu yang nyuruh? Sekarang ku tanya dulu Abang. Enggak dulu, ini jawab dulu bentar. Itu Tuhan siapa yang nyuruh begitu? Ya Tuhan Allah itu. Tuhan Allah lah. Tuhannya Kristen itu. Benar. Buset, Tuhanmu kok suruh begitu? Tuhanku nggak sama dengan Tuhan Abang rupanya. Beda lah. Beda. Tapi tadi Juma bilang
Dengar Allah Bang, dengar. berfirman, Allah Dengar, berfirman Bang. di dalam Al-Quran. Tuhan bukan Yesus. Gini Bang, Iyalah. Ya lanjut, Tuhan, lanjut. Bang. Hmm. Gini Bang keluarga. Yang Allah kan dengar Bang, berfirman di dalam sebentar. Al-Quran. Itu Allah Bapa yang berfirman Allah di situ. itu tidak serupa dengan apapun. Lalu di Oke, alat Bang. kabut dinyatakan, innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya yang kalian sembah selain daripada Allah adalah berhala. Gak bisa Bang, gak bisa disamakan Bang. Dengar, oke Bang. Syirik, Aku tadi syirik kalau kami samakan tuh. Iya, sebentar Bang ya. Tadi kan Juma tadi mengutip ayat Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa atau Allah. Dibilangnya bahwa Allah Bapa kan kelihatan. Gak usah deh, gak usah pergunakan kata Allah deh. Udahlah. Dengar, Juma tadi yang bilang, tapi jadi Gini, kata Juma Bre. kayak gini. Oh, dengar, ngerti, dengar, ngerti juga. Oleh Bang Zuma tadi. dengar dulu, dengar Bang. Aku belum Yang selesai. dijelaskan oleh Bang Zuma tadi, segala sesuatu yang kalian sembah selain daripada Allah, mereka pun nantinya juga akan mencari jalan menuju kepada Allah. Aku tanya dulu Bang, apakah Yesus menyembah Allah atau Allah Bapa? Apa sih? Yeshua, dia menyembah kepada Tuhannya, kepada Yaitu? Theos. Allah atau Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kah yang disembah Yesus? Theosopater. Apakah Theos ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh enggak, Theos itu generic name, Allah itu proper name, Oke. beda. Jadi Kau apakah memang kau itu kenapa sih suka melebar-lebar gini aja deh? Keluarga Tuhanmu namanya siapa? Allah Bapa? Di mana tertulis? Dengar. Tuhan dengar lagi. Yesus Kristus. Ya, Yesus. Ya. Oke, Yesus ya. Lagi. Nah, berarti di Hosea 1 ini Yesus memerintahkan orang kawini perempuan sundal, betul? Di Hosea itu yang diperintahkannya, bukan semua orang. Iya. Yesus Tuhanmu ini memerintahkan Hosea kawini perempuan sundal, betul? Benar. Oh, ya. Jadi Tuhanmu pernah memerintahkan orang kawini perempuan sundal, betul? Sesuai dengan ayat yang tertulis itulah yang apanya. Kalau kulihat Oke. itu adalah letter-letternya seperti itu. Apa tujuan Tuhanmu itu menyuruh orang kawini perempuan sundal? Kalau itu aku kurang tahu, mungkin pendeta lebih layak menjawabnya. Jawabannya supaya punya peranakan sundal. Itu jawabannya yang Ada terakhir. jawabannya di sana tuh. Jawabannya jawabannya di kalimat berikutnya. Oke. Jawabannya udah ada di sana. Oke, lanjut. Ya. Jadi kau kan mengejek Tuhan kami. Itu kan Dari mana Allahnya ngejeknya? itu. Artinya gini, tadi si Gak ada, juga Bang. mengatakan kami pengikut Kalian- Yesus katanya. Theosopater. Gak ada tuh. Apa Allah Bapa? Bahkan Allah Bapa dengar tuh. Bang, aku pernah nanya Juma kemarin itu, Juma, apakah Allah yang Elohim yang di perjanjian lama sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, kata Juma. Enggak Aku juga. tanya sama si Lu Yerusalem. salah denger lagi lu. Lu salah Nah, denger. aku tanya sama si Jerusalem, beda katanya. Sekarang Aku tanya gini. lagi. Jadi Bre. sama si Kamu kok Jerusalem. suka lari-lari sih kalau diskusi? Kenapa sih? Tuhanmu itu Yesus. Tuhannya Yahudi itu Yehovah. Yahudi itu menyamakan sembahannya yang disembah umat Islam. Buktinya Yahudi kalau mau tefillah itu masuk ke masjid, tidak masuk ke gereja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibedakan dengan apapun. Justru Yahudi menyamakan Tuhannya dengan sembahannya umat Islam. Paham sampai sini? Bang, jangan. Ya udah kalau paham, udah diam kalau udah paham lanjut. Nggak paham juga dijelaskan ini. Di satu sisi Bang. kan bilang Bang. kita bohong. Di satu Bukan, sisi bukan soal bohong. Ini anak ini Bang keluarga. Sebenarnya bang keluarga itu nggak perlu malu masalah sundal-sundal itu karena dibolehin. Aku nggak malu sedikit pun. Artinya apa yang tertulis di Alkitab itu memang begitu artinya. Iya, iya, Tapi jangan kau bilang bahwa semua Allah itu memerintahkan umat Kristen menikahi perempuan nggak tunggal. ada Allah di Bibelmu, nggak ada. Udah, Apanya? jadi bang Nggak ada Allah di Bibelmu, nggak ada. Oh bukan, aku nggak menyembah Allah. Kau yang menyembah Ya Allah. terus kenapa kau menyebut? Kalau kau nggak menyembah, kenapa kau sebut-sebut? Allah bukan Allah. Allah itu apa? Kau orang Ini jawabannya. artinya Kenapa hanya sih? karena kau pemilik komal, kau sok paten.
Gini bang, Dia panggil lah pendetamu yang pandai di sini. Kita Panggil lah pendetamu gue gundulin. Kau tahu itu di telapak kaki ini masih itu. Kau jangan sok batu. Kita bicara baik-baik. Aku bilang kalau nggak ku tahu nggak ku tahu. Mending kita sportif. Ya dikit. Bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik aja bang. Enggak, nih bang dapat masuk. Tapi jangan keras-kerasan kayak gitulah. Santai aja. Betul. Lagian gini bang. Sedikit lagi ya bang namanya, biar terbuka cakrawala berpikir dia. Kitab Kristen yang berbahasa Inggris itu tidak ada mengadopsi kata Allah. Sepakat? Orang Barat, orang yang menggunakan bahasa Inggris, taunya Allah itu the name of God, mau Muslim, nama Tuhan di kalangan umat Muslim. Terus ujuk-ujuk masuk ke terjemahan kitab kalian. Coba. Bang. Coba kau berpikir dulu, coba. Bang, orang-orang Barat itu taunya Allah itu nama Tuhan orang Muslim. Adalah milik, kata itu milik Islam sepihak klaim hanya. Loh, itu bukan bahasa Arab itu bang, bukan bahasa agama, bahasa Arab itu Allah itu bang. Ya, itu isim alam. Terus kenapa kalian jadikan dia isim nakirah? Artinya bang, bahkan bang, kita udah biasa kita debatkan ini. Sebelum ada muncul Islam pun sudah ada kata Allah. Gini aja deh. Dari mana ada ALLAH itu diterjemahan? Ngambilnya di mana? Ngambilnya di mana? Masuk bahas kata Allah aja bang. Bang Taman. Itu bang. Lagi, di gereja Koptik pun saya ulang kembali. Dengerin dulu pertanyaannya. Dengar dulu pertanyaannya. Dengerin dulu ya. Kan di Babelmu ini dengerin ya. Di Babelmu ini kan perjanjian baru kan Yunani nih. Oke, Yunani ya. Nah, kenapa di Indonesia ada ALLAH? Nah, tunjukkan di bahasa Yunaninya ALLAH itu, silakan. Dengar, itu kan Allah bukan Allah. Iya, ALLAH. Jadi apa masalahmu? Dengerin pertanyaan. Kok nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Diulang nih. Pasang kupingmu baik-baik. Di terjemahan Biblemu ada huruf Latin ALLAH. Biblemu itu original teksnya Yunani. Oke, tunjukkan ya bahasa Yunaninya ALLAH ini. Cari di bahasa Yunaninya, silakan. Gak ngerti lagi bahasa Indonesia? Gak ngerti lagi bahasa Indonesia? Kalau nggak ngerti, ambil kunci dongkrak nih. Mana kunci dongkrak, Deman? Ambilin tuh di belakang di garasi. Ada Bang Res kunci dongkrak, request kunci dongkrak Res. Gigi tidur tuh. Mau tidur sih ya. Res, ambilin kunci dongkrak di garasi kiri. Di garasi Res. Di garasi, ambil cepat. Allah itu, woy. Bukan Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan, ya udah bukan sekarang. Masalah apa kok keberatan? Nggak keberatan. Nah, tunjukkan bahasa Yunaninya itu di mana ngambilnya. Kok bisa ada? Susah juga ini orang anak ini. Allah itu bukan Allah. Iya, gue ikuti. Iya, gue ikuti. Dengerin, nggak keberatan. Nggak keberatan. Gue minta itu kan ada di bahasa Indonesianya ALLAH di terjemahan. Urusanmu. Makanya dengarkan dulu. Aduh. Diskusi kok begini banget, bro. Jangan memperbodoh dirimu di sini lo. Bukan, kalian yang baca. Kenapa kok larang orang? Ya sekarang dengarkan dulu saya terakhir. Nah, dengerin dulu. Ada ALLAH di terjemahan. Kau tunjuk kayak kabur dia. Kau tunjukkan di bahasa Yunaninya. Panggil pendetamu yang gundul botak, paling pintar di dunia ini. Di mana dari bahasa Yunani diterjemahkan menjadi ALLAH itu. Kumpulkan 1000 pendeta alumni STT yang ada di Republik tercinta ini, kumpulkan. Kau adakan seminar 7 hari 7 malam, cari di Yunani itu kenapa ada terjemahan ALLAH. Dasar katanya, akar katanya di Yunani apa? Hoi, pendeta-pendeta naik sini. Terlalu banyak sudah korbanmu, coy.
Udah ada kunci dongkrak man? Belum ada? Belum gitu. Oh belum ya, udah nggak apa-apa, lanjut. Nah, ya sebelum ke level ini kan dia bertanya, aku nggak tahu Hosea itu kenapa dia diperintahkan menikahi wanita sundal. Ya karena nggak dilarang. Kenapa nggak dilarang? Itu di Hosea juga loh disebutkan. Karena apa dikatakan dalam Hosea 4 ayat 14? Apa yang dikatakan? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Orang diizinin, ngapain dilarang? Makanya disuruh. Itu di Hosea juga disebutkan. Berarti menunjukkan apa? Dia nyari alasan kenapa boleh. Ya karena ada dalilnya boleh. Gitu. Dah, kita masuk ke lafal Allah. Lafal Allah. Gini. Mereka itu dua sisi bisa terserang. Bagaimana dua sisi bisa terserang? Kalau kita enak, karena apa? Al-Quran kita bahasa Arab. Kenapa kita mengambil di Arab? Ya karena itu bahasa Al-Quran kita. Ada nggak kita nyerap dari Brazil? Enggak. Ada nggak kita nyerap daripada bahasa Perancis? Enggak. Ada nggak nama Tuhan kita serap daripada bahasa Spanyol? Enggak. Karena apa? Bahasa original daripada Al-Quran kita bahasa Arab, maka serapannya ke Arab. Oke. Sekarang yang kedua, kita anggap dan setujui aja, karena Kristen Arab lebih duluan daripada Islam, maka lafal Allah dipakaikan oleh orang Kristen. Kita anggap benar. Tapi bisa nggak dia mempertanggungjawabkan jika kita bertanya, kenapa harus menyerap nama Allah ke Arab? Kenapa nggak ke Yunani? Kenapa nggak ke Itali? Kenapa nggak ke Romawi? Kenapa nggak ke Brazil? Kenapa nggak Spanyol? Kenapa suka sama bahasa Al-Quran? Jatuh cinta sama bahasa Arab? Cinta banget sama bahasa Arab? Suka kayak bahasa Al-Quran? Bisa nggak dijawab? Kenapa harus ke Arab? Brazil boleh, misalnya apa itu? Pada mulanya firman bersama es fuerte de la forta, boleh. Oh, atau mau nyerap ke Thailand. Pada mulanya firman bersama dengan Sawarika kumpang loi teng penang teng tau peleng thai boy, boleh. Atau mau nyerap ke bahasa apa itu? Ke bahasa Cina. Pada mulanya firman bersama dengan kung chi fong ling fao xing fao feng fao fe, boleh. Masalahnya kenapa ke Arab? Jatuh cinta, suka banget sama bahasa Al-Quran. Untuk menunjukkan kitab Anda tidak punya pendirian. Tidak ada Yahudi, perjanjian baru tidak ada. Tidak ada Al-Quran, mau nyerap di mana? Menunjukkan itulah. Terus dengarin. Betul. Padahal STT-nya sendiri mengatakan bahwa di dalam websitenya itu ini apa sih? Diam dulu kau, kalau nggak punya ilmu turun, gue turunin nih. STT-nya sendiri mengatakan sangat menista bahwa yang dimaksud, kalau gue nggak mau nyebut ya, diidentikan dengan 666, diidentikan dengan ular naga, diidentikan dengan Lucifer. Itu STT-nya itu. Bodoh amat. Pokoknya Allahmu sama Allah kami beda, itu aja. Dari mana kau punya Allah? Dari mana kau punya? Kamu itu anak bungsu bodoh. Ya. Datang lagi jemaat kucluk. Pakai otakmu itu bodoh, pakai. Buset, jemaat kucluk naik. Pakai otak kau itu anak kemarin. Ya terus panggil pendetamu yang memberonai lah. Nggak perlu pakai pendetaku, nggak perlu. Ya, sekarang gue tes kau lah. Nah, sekarang. Saya tes kau. Original tes belum itu Theos. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Theos. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Theos. Gua gundulin lo ya. Theos. Iya, lo mau walaupun bodoh amat. Aduh, gak ada ilmu. Kagak ada ilmu. Nggak ada ilmu, tapi lu masih di bawah kaki aku, tolol. Kalau nggak ada ilmu, kamu pergi ke sawah, cari jangkrik malam-malam, gitu ya. Katanya ajaran kasih ini tipikal dalil, tampar pipi kiri, lapor Polda Sumut. Kayak gitu model tuh. Izin, Unirif, assalamualaikum. Ini uni asli atau uni palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Salam, wadikap. Ada informasi penting yang saya sampaikan ya. Jadi informasi penting saya sampaikan. Saya mendapatkan bocoran dari putusan peradilan
Rudi Simamora sang residipis ditolak. Kesimpulan, mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Nomor 2, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Pemohon 1 Rudi Simamora, termohon 1 Reskrim Polrestabes Medan. Jadi pra-peradilan sang residipis ini ditolak. Artinya apa? Lanjut masuk ke materi perkara P21. Sebentar lagi akan jaksa menahan Rudi Simamora, kemudian dibawa ke pengadilan menjadi terdakwa. Yang namanya residipis sudah melakukan hal yang sama, tentu nanti palu hakim lebih berat dari yang sebelumnya. Semoga bisa majelis hakim memutuskan. Kita berharap agar punya efek jera bisa sama dengan putusannya si KC, yaitu 10 tahun penjara. Mantap kan? Karena yang namanya residipis tidak ada lagi hal-hal yang meringankan. Lanjut. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Mana Uni? Uni, sawadika, kam, sawadimai pebangla nakap, loy pang penoeng nakap lai. Mana dia? Chat dulu suruh naik Uni. Ada lagi yang saya mau sampaikan. Ternyata saudara kita ini Samualap Putu Dewa itu terjadwal tanggal 25 sebenarnya harus ke Ciamis, ke LP Ciamis. Si KC menghubungi Putu Dewa untuk KC disahadatkan di dalam LP. Tapi dalam perjalanan di KM 141, saudara kita Putu Dewa Putu mengalami musibah kecelakaan. Akhirnya syahadat si KC di dalam LP tertunda. Doakan teman-teman agar saudara kita Putu bisa pulih kembali. Alhamdulillah malam hari ini dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Mitra Plumbon Majalengka sudah dievakuasi dengan ambulans Kohani menuju Jakarta, dirawat ke rumah sakit yang terbaik. Doakan semua teman-teman agar beliau bisa disehatkan kembali. Itu laporan dari perjalanan Apologet Islam Indonesia dalam hal ini 1 hari 1 malam. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua kaum muslimin muslimah yang telah memberi atensi bantuan dalam hal pemulangan atau menjenguk saudara Putu Dewa. Videonya nggak usah ditampilkan karena ngeri-ngeri sedap. Beliau masih dalam trauma berat. Kira-kira begitu. Lanjut. Amin. Coba paman kita mana? Paman, assalamualaikum. Paman monitor, paman Gurunda. Mana paman Gurunda? Ya teman-teman, oke. Ini sembari Gurunda masuk, ada Oten. Bang Fandi naik kan? Kita bahas ya. Kenapa? Yang kita kenal tuh la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ilah itu umum, alamiah itu untuk memberikan khusus. Tahu nggak apa khusus? Contoh, kita diberikan nama Daman, di mana hakikat seorang Daman adalah manusia. Manusia itu umum, dan Daman itu khusus untuk saya. Dan dengan zat yang seperti ini, sekalipun ada nama Daman seperti lainnya, itu dinamakan alamiah dalam bahasa Arab. Allah ilahun. Arti ilahun apa? Banyak. Artinya apa? Daripada ilah Tuhan. Tuhan itu banyak yang dideskripsikan oleh kepala manusia. Jadi Allah karena najis sama pemikiran manusia menuhankan yang selain Allah,
maka keluarlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya apa? Kalau kita mau bilang Tuhan di dunia ini di tahun 2024 banyak pemikiran orang tentang Tuhan. Tapi Allah karena menajiskan diri daripada sesembahan yang lemah selain dirinya, maka keluarlah illallah, kata-kata Allah. Di mana kata-kata Allah itu asalnya adalah ilahun, Tuhan. Dimasukkan alif lam. Tahu nggak alif lam apa? Alif lam itu tujuannya untuk jika alif lam itu masuk kepada satu kalimat yang sifatnya umum, maka kalimat umum menjadi khusus. Untuk mengkhususkan dirinya satu nama, untuk kemudian berbeda daripada segala apapun yang dikatakan seperti dirinya, maka dikhususkan dengan lafal Allah, dimasukkan alif lam. Karena gini, yang namanya isim nakirah boleh dimasuki tanwin. Yang namanya isim ma'rifah tidak boleh dimasuki tanwin. Isim nakirah untuk memberikan makna umum. Contoh ilahun. Ilahun itu bisa dimasukin tanwin. Ilahun, ilahin, ilahan. Ya. Tapi kalau udah dimasuki alif lam, maka tanwin penanda umum dibuang menjadi Allah. Nggak pernah kita dapati kata-kata dalam Al-Quran. Cari satu aja kepada Bang Daman. Allahan, nggak ada. Allahun, nggak ada. Allahin, nggak ada. Yang ada Allah, Allahu, Allahi. Kenapa? Mengkhususkan diri daripada sesembahan-sesembahan lain yang lemah daripada dirinya. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi yang beserta yang ada di antara keduanya. Berarti yang ada di dalam bumi semua ciptaan-ciptaan manusia, ciptaan Allah. Yang ada di bumi itu adalah ciptaan Allah. Pertama, agama lain mengatakan Tuhannya turun ke bumi. Kristen mengatakan Tuhannya turun ke bumi. Kristen mengatakannya Tuhannya lahir di bumi. Selamat menyembah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Makanya Allah kita tidak di bumi. Karena kalau Allah di bumi, Dia menciptakan dirinya sendiri. Karena Allah mengatakan, aku yang menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba Tuhan Kristen lahir di bumi. Berarti apa yang mereka sembah? Ciptaan Allah. Makanya Allah menajiskan diri dengan kata-kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Arti tidak ada Tuhan. Apapun yang kalian katakan Tuhan, apapun yang kalian fitnah mengaku sebagai Tuhan, illallah, tidak ada keumuman itu selain aku yang kukhususkan dengan namaku, yaitu Allah. Itu alif lam. Alif lam itu untuk memberikan khusus dinamakan dengan alif lam alamiah. Jadi masuk alif lam itu untuk mengalamiahkan. Oke. Sekarang berbicara tentang PD-nya, kenapa tuh? Bentar ya. YouTube saya tiba-tiba berhenti, guys. Sabar. Kok tiba-tiba berhenti deh? Lanjut aja dulu lah untuk ilmu juga. Udah. Jadi bentar gitu. Lanjut dulu, siap tuh kita lanjut dikit. Ya teman-teman, sambil menunggu Bang Daman kembali lagi, tutup layar dulu teman-teman. Pak Devi, selamat malam Pak Devi. Kalau kata Bang Yoga itu tetek layar dulu kan kawan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal. Waalaikumsalam. Siap Bang. Mohon izin mendengarkan aja ulun lah. Oh siap. Penyimak ini Bang Andi atau Bang Fandi? Izin menyimak aja. Iya di bawah Bang ya. Kita utamakan narasumber dulu di atas Bang. Bang Devi? Oh nggak ada juga. Bahaya sekali TikTok ini kawan-kawan. Lama lagi Ustad. Ngeri ya kalau kita ada masuk ke ilmu nahwu ini ya. Untuk yang kita nggak bisa nafikan juga lah. Masih banyak di antara kita yang belum menyentuh jurumiyah ya kan. Jadi untuk teman-teman yang belum mulai buka-buka kitab nahwu ya, kita Alfi juga sih termasuk gitu kan. Kita coba beradaptasi lah kawan-kawan ya. Udah Bang Daman? Oke. Udah ya. Lanjutkan Bang.
Nah, jadi sampai di mana tadi? Nah, kita belajar daripada apa yang terjadi. Karena kalau kita ingin pikirkan, teman-teman, kalau kita ingin pikirkan, ada nggak kitab kita nggak pede gitu, gara-gara ingin mengislamkan orang. Kan kita agama dakwah juga ya. Kita pengen islamkan orang. Keluarlah dalil. Kul huwallahu teos. Nggak ada. Ataupun wa teosukum teosun wahid. Nggak ada juga. Tapi tetap pede. Karena turun di Arab, maka menyerap dari bahasa Arab. Kul huwallahu ahad. Ataupun wa ilahukum ilahu wahid. Tidak pernah ada dalil dalam Al-Quran wa teosukum teosun wahid, nggak ada. Ataupun kul huwallahu kul teosu ahad, nggak ada. Karena kami pede. Kalau kita ngomong kepada orang Kristen, kita anggap Kristen paling awal datangnya daripada Islam, sehingga Allah itu adalah bahasa mereka. Oke, pertanyaan kita, kenapa harus ke Arab? Karena mencintai bahasa Al-Quran. Selamat mencintai bahasa Al-Quran. Indah ya bahasa Al-Quran. Nah, kita masalah nahu lagi tadi ya. Itu lafal Allah. Lafal Allah itu dimasuki alif lam untuk memberikan khusus. Artinya contoh gini, alamiah itu penamaan. Kenapa saya dinamai Daman? Dinamai Daman untuk membedakan saya dengan manusia lainnya oleh ibu saya. Allah menamakan dirinya dengan lafal Allah untuk membedakan dirinya dengan sesembahan lain. Di mana kata Allah, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang kalian sembah, maka itu adalah berhala. Pertama, berhala tidak pernah ngomong paman kalau berhala itu adalah Tuhan. Kita datang ke berhala. Berhala, apakah kamu Tuhan? Tidak paman, dia nggak ngomong. Tetapi ada orang yang mau menyembah berhala hingga kemudian menciptakan dalil-dalil seakan berhala adalah Tuhan. Yesus tidak pernah ngomong Tuhan. Maka jangan heran ketika ada dalil-dalil yang keluar untuk kemudian memantapkan iman yang Yesus harus disembahkan. Ya seperti apa kata Allah, apapun yang kalian sembah selain Allah itu berhala. Sama persis seperti berhala, tidak pernah mengaku Tuhan, akan tetapi dituhankan. Itu. Nah, dan kalau kita mau bahas lebih lebih detailnya, alif lam yang masuk kepada Allah, alif lam yang masuk kepada Allah itu biasanya alif lam itu terbagi tiga. Ada ahdi zihni, ahdil huduri, ada ahdil jinsi. Ya, ada ahdi zihni, ada ahdi zikri, ada ahdil huduri. Yang masuk kepada implementasi selain Allah itu cuma satu alif lam. Contoh, kambing itu umum. Namun kalau di dalam bahasa Arab kita menyebutkan satu kambing karena kita pernah menyebut. Contoh, saya pergi ke penakaran kambing ya, tempat dipelihara kambing. Bang, aku mau kambingnya itu. Besok kita balik lagi. Bang, mana kambing? Kalau dalam bahasa Arab ditandai dengan alif lam untuk mengkhususkan kambing yang pernah disebut. Itu dinamakan dengan ahdi zikri. Yang kedua, ada ahdi zihni. Apapun yang difikirkan, alif lam itu merujuk kepada fikiran. Contoh, Nabi ngomong ataupun saya ngomong, aku butuh kambing. Berarti sudah ada bentuk kambing yang saya lagi inginkan. Itu ditambahkan dengan alif lam. Oke, selanjutnya alif lam terakhir, ahdil huduri, sifatnya selamanya. Seperti kata-kata al-yauma. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Al-yawma di situ ahdil huduri. Apa artinya? Bersifatnya selamanya. Maka saat Allah mengatakan al-yawma akmaltu, hari ini telah sempurna Islam kepadamu. Apakah Islam sempurna di hari Nabi Muhammad doang? Tidak, sampai sekarang terasa sempurnanya Islam karena ditandai dengan alif lam ahdil hudur yang sifatnya selamanya. Adakah Islam didapati kecacatannya? Tidak, karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Setelah diteliti alif lam di situ, ternyata alif lam ahdil hudur yang sifatnya selamanya. Namun lafal zalalah, lafal Allah, alif lam apa yang masuk kepada lafal zalalah, yaitu alif lam ketiganya. Pertama, alif lam ahdi zikri, apapun yang kalian sebutkan sebagai Tuhan, maka aku adalah Tuhan yang paling benar. Oke. Yang kedua adalah alif lam ahdi zihni, apapun yang kalian fikirkan tentang Tuhan, maka aku adalah Tuhan yang paling benar. Yang ketiga, alif lam ahdil huduri, apapun yang kalian sembah berseiring dengan waktu berjalan, kalian menyembah Tuhan, maka aku adalah Tuhan yang paling benar, yang sifatnya selamanya akulah yang paling benar. Itu tiga alif lam yang masuk kepada lafal Allah. Tidak ada kalimat manapun dalam bahasa Arab yang boleh dimasuki tiga alif lam kecuali lafal Allah, karena mengumumi segalanya. Itu. Jadi Kristen sudah sampai di situ, ingin berdebat tentang lafal Allah, silakan, monggo.
kita berdebat soal itu. Kita lanjut. Jadi gitu ya teman-teman ya, Bang Daman ini adalah partai yang sangat kuat menggunakan rumusan Imam Sibawai. Allah berasal dari Al-Ilah ya. Mantap. Tapi ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Bang nih? Ditungguin di sini nggak datang, malah tidur. Baru bangun Bang, tiduran sorry ya. Ini bos nggak jelas ini. Paulus nggak jelas. Itu tiduran. Ya, lanjut. Masalah alif lam itu jamid itu lebih duluan dibicarakan, namun jumhur ulama berpendapat, ulama nahu berpendapat bahwa alif lam itu lebih ke diambil diserap dari ilah. Tapi kalau kita mengatakan jamid ada alasannya dan itu luar biasa. Bang Andi mana Bang Andi? Lama? Nggak tahu. Mental kayaknya. Lanjut. Tadi turun tiba-tiba. Aku masuk dikit lah berarti ya. Oke. Kita kan bahas kata Allah nih kan. Aku menemukan sesuatu yang baru. Tapi aku nggak bisa teman-teman kalau ngomong tuh nggak tengokkan data gitu. Oke, besarin. Pertama, ya. Moderator. Oke. Pertama, aku punya yang disebut sebagai Al-Quran terjemah Yunani. Ya. Quran terjemah Yunani ya kan? Pada saat Al-Fatihah itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, di sini kan ada lafzul jalalah kan? Ada lafaz Allah di sini. Di Yunani ya, sto onomatu Allah. Alfa lamda alfaci itu. Gak diganti teos dia. Ini yang sangat membuktikan bahwa tidak ada dasarnya menyepadankan Allah dengan kata teos tuh. Itu yang pertama tuh. Karena nama itu hanya bisa ditransliterasikan, tidak bisa ditranslatekan. Transliterasi itu alih karakter suatu bahasa, sementara translator itu merupakan alih bahasa, penerjemahan bahasa. Nah, lalu yang kedua, kalau mereka mengatakan mereka lebih dulu ada di tanah Arab daripada kita, apa kabar dengan MT Sinai Arabic Codex 151? Ini terjemahan Bible yang pernah ada yang dibuat pada tahun 867 Masehi, abad 9. Tiritung-tiritung Arab itu baru memiliki kitab berbahasa Arab abad ke-9 yang pertama. Nah, apa konsekuensi daripada mereka menerjemahkan kitab belakangan setelah Islam? Ya. Di dalam Holy Arabic Bible Dictionary kode 01 ya, sentakla.org, ini situs punya Koptik Assyria ya. Allah, Ibnullah, Abnallah, Ibnullah ini mufrad, Abnallah ini jamak. Pada Qomus Alkitabul Muqaddas Da'aratul Ma'arif Alkitabiyah Al-Masihiyah, Allah di sini dikatakan apa? Haza ini ismul ilah, nama Tuhan, kholiku jami'il kainat. Gitu ya. Nah, kalau kita mau lebih objektif lagi kawan-kawan, siapa sih yang nggak kenal dengan Britannica Dictionary gitu? Kita main ke barat yuk. Coba lihat. Allah use as the name of God in Islam. Ya, digunakan sebagai nama Tuhan umat Islam. Gitu cuy. Jadi gini loh Bang Daman. Ya. Bang Daman. Kristen Arab yang kutampilkan dari Sentakla ini meletakkan Allah di sini itu sebagai isim jamid, Bang. Karena kenapa? Allah di sini justru adalah nama Al-Ilah itu sendiri, Bang. Paham kan? Nah, jadi aku bingungnya gini. Coba bantu aku pecahkan masalah ini, Bang Daman. Masalah jamid
ada jawaban. Masalah tadi kan alif lam ya, serapan. Jamid saya juga punya jawaban. Enggak. Itu bahkan pendapat awal ulama lughawi mula-mula. Setelah diubah oleh Imam Sabawahin, itu serap daripada lafal ilah. Ya. Bang Daman mungkin bisa bantu, Bang Alumni bisa bantu. Ini kan kamus Barat. Barat kan terkenal sangat banyak Islamofobianya kan. Barat taunya 5 huruf ini nama Tuhan orang Islam ya kan. Nama ini itulah yang dijadikan bahan serangan Islamofobia Barat kan. Coba. Betul. Di Eropa orang nyerang 5 huruf ini, di sini kok malah orang itu berkeras kepala kali pengen ngadopsi itu. Coba bantu aku pecahkan masalah ini itu. Ada apa sebenarnya? Gitu cuy. Ayo. Atau kawan-kawan di bawah ada yang bisa bantu aku menemukan jawabannya? Kalau dari ini ya masalah jamid ya. Tahu nggak isim jamid apa teman-teman? Jadi kalau coba besarin biar enak menjelasin. Tenggelam kepala. Oh iya. Jadi gini, ini kalau yang dari jamid itu pendapat mula-mula. Ulama lughawi dalam bahasa Arab ataupun ulama nahwi dalam bahasa Arab itu ada 2 kubu, teman-teman. Implementasi bahasanya ada 2 kubu. Ada kubu Basarah, ada Kufah. Sama seperti kita gini. Perbedaan bahasa kita. Contoh apa ya kita bilang ya? Ada nggak perbedaan misalnya bukan bahasa daerah, kayak ibaratnya gini, sama-sama bahasa Indonesia cuman beda penyebutan. Ya, kayak contoh gini, orang Melayu ngomong itu adalah ini, tapi itu bahasa Indonesia. Orang Sumatera ngomong itu adalah ini, tapi itu bahasa Indonesia juga, gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Enggak. Gini, kita kan beda-beda suku nih, beda-beda suku dalam. Nah, contoh kata. Makanya aku lagi mikir contoh katanya kayak ibaratnya gini ya, sesama Aceh aja ya, sesama Aceh ya. Kereta boleh. Kereta. Orang Medan ngomong kereta itu adalah motor. Orang di sini ngomongnya motor. Kalau di tempat kami di Sumatera namanya kereta. Di mana keduanya adalah 2 kata yang berbeda, tapi diartikan satu mana tergantung daripada tinjauan ahli bahasa daripada bangsa itu gitu ataupun suku itu gitu. Sekarang dalam bahasa Arab ada 2 tinjauan, ada ulama Basarah, dalam lughawi ada ulama Kufah namanya. Bagaimana tinjauan tersebut gini? Jamid itu mula-mula. Arti jamid itu gini. Nama Daman ataupun nama Nabi Muhammad diambil daripada kata-kata hamada. Ya, itu serapan namanya sehingga menjadi Muhammadun. Oke. Kenapa menjadi Muhammadun? Artinya apa? Kebaikan yang paling banyak kebaikannya. Karena segala sesuatu yang bertasdid di tengah, Muhammadun itu artinya ke arah taksir. Arti taksir itu banyak. Berarti banyaknya kebaikan daripada Nabi Muhammadun. Itu diserap daripada kata Ahmadun ataupun diserap daripada kata mim, ha dan dal. Oke. Ada yang namanya jamid. Jamid itu bukan kata serapan, akan tapi menjadi kata baku. Bagaimana kata baku? Misalnya segala sesuatu yang tidak serap. Contoh, saya menamakan anak saya dengan kata-kata, ini saya punya anak. Siapa nama anak Anda? Di mana itu menyerap dari mana? Tidak serap dari apa-apa. Agar tapi itu kata-kata jamid untuk mengkhususkan nama anak saya beda dengan nama anak orang lain. Nah, jadi berpendapat tentang jamid, lafal Allah itu tidak diserap daripada apapun. Bahkan kan ada kata gini. Kata-kata la ilaha illallah, kata-kata sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya Abdullah. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya Jundullah ataupun namanya Saifullah. Kenapa harus ada kata Allah di awalnya? Itu karena jamidnya. Menunjukkan apa? Kalau kita berpegang kepada lafal Allah itu jamid, maka Allah memperkenalkan kepada Nabi Musa dengan kata-kata jamid. Makanya mereka memahami tetragramaton. Paham Alfi maksudnya? Kalau jamid padanannya sesuai tetragramaton, sesuatu yang tidak diambil dan diserap dan tidak memiliki arti khusus kepada nama. Berarti luar biasa kan Al-Quran? Diambil daripada jamid maka kena ke
kena kepada mereka tentang apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa ini adalah nama jamid, sama dengan tetragrammaton, yod he fa fi, ataupun apa satu lagi, YHWH. Itu tetragrammaton. Kalau kita berpendapat itu jamid, maka Allah memperkenalkan kepada Nabi Musa, apakah dengan kata-kata Allah ataupun dengan kata-kata YHWH ataupun kata-kata yuhetifafi, itu wallahu alam. Akan tetapi maka jika kita berpendapat jamid, maka jamidlah dalam bahasa Ibrani. Jamid dalam bahasa Ibrani yang kita tahu yuhetifafi ataupun apa itu lagi, YHWH. Oke. Pendapat terkuatnya dalam ilmu lagawi, lafal nama Allah ini tidak berlaku linguistik. Contoh, Musa kepada Moses. Ya, pendapat terkuat nih, bukan yang dhaif. Pendapat terkuat, Musa kepada Moses, David kepada Daud, ataupun Yohanes kepada Yahya, itu kan dinamakan dengan linguistik. Lafal Allah apakah berlinguistik kepada sesuatu? Pendapat yang kuatnya tidak. Allah memperkenalkan kepada Nabi Musa dengan lafal Allah. Feelingnya saya untuk mengelabui ajaran Nabi Musa, untuk mengelabui ajaran Nabi Isa, mereka ganti lafal Allah yang jamid itu menjadi YHWH ataupun Yod He Fa Fi. Itu feeling, dugaan sementara seperti itu. Itu kalau kita berpendapat jamid. Bentar. Itu berpendapat kalau itu adalah jamid. Menunjukkan apa? Akhirnya direvisi oleh ulama Basarah, di mana kedua pendapat ini kuat. Mau pegang jamid juga benar, mau pegang ke arah apa namanya itu serapan juga benar. Oke, lanjut. Begini Bang, sebenarnya ada keuntungan juga pada saat Rabi, saat dia gaun itu muncul di abad ke-7. Dia menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Judeo-Arabik, ya kan? Menggunakan bahasa Arab yang berhurufkan Ibrani. Itu dia menerjemahkan Hasyim itu, tetragrammaton itu menjadi alif lam mim he. Itu ada di dalam Deuteronomi 6 butir keempat. Lalu yang kedua, sebenarnya di kalangan Judaism pun ada perbedaan pendapat Bang. Ada juga yang mengatakan tetragrammaton itu berasal dari bentuk akronim dari 3 akar kata, Haya Hove Fehihe. Nah, Om Billy pernah tuh menjelaskan itu. Jadi ya antara kita dan mereka pun ada memang terjadi khilafiyah, tapi kan itu kita maknanya bukan perbedaan pendapat ya, tapi lebih ke hikmah gitu. Lalu mengenai yang Bang Daman bilang tadi indikasi kan, sebenarnya goib gak sih gitu? Karena begini Bang, yang kita temukan daripada kitab yang dianggap sebagai kitabnya Nabi Musa itu baru adanya tuh abad berapa coba? Jauh kan? Wah, ini kena harus Bang Daman bongkar-bongkar apa yang dikatakan ulama tafsir nih. Ketika ditanya, jika tanya mana Taurat, mana Injil, itu ada jawaban. Ulama tafsir udah ngejawab itu secara logik dijawab. Jadi bukan berarti gini-gini. Wah, nggak usah lah panjang. Kalau soal itu panjang banget. Tentang di mana Taurat dan di mana Injil. Nah, itu ulama tauhid udah jawab. Ulama tauhid udah, ulama tafsir udah jawab itu. Kita jadikan spoiler aja biar orang di bawah kepo. Ya, orang pada ngantuk soalnya dibilang, wah view-nya turun. Emang kayak gini, orang emang nyari gelut. Kalau gelut rame, kalau dikasih ilmu hilang. Itulah akhir zaman. Betul. Sepakat. Ya, jadi gini teman-teman juga ya, netizen ya. Aduh, sorry, sebentar commute dulu. Oke, masuk nih. Sebenarnya gini Bang Daman, orang-orang ngantuk juga dia kan. Jadi kalau sedari kecilnya aja pas diajarin guru ngaji dia ngantuk-ngantuk gitu kan, belajar ikro, belajar baca gitu. Ya bawa juga. Enggak pemilihan sekarang. Di tempat kalian, enggak pemilihan ya? Besok pagi. Iya kan serentak semua kan? Gimana, ada serangan nggak masuk serangan? Justru lagi nungguin serangan fajar. Ini bos besar Sultan Alumni Kiamat 2012 kok nunggu serangan fajar sih? Wah, penghinaan ini.
Nggak boleh ya teman-teman. Gini teman-teman, mengenai kita sedikit membahas soal serangan fajar ya. Nggak boleh ya teman-teman ya. Itu disitulah nanti kepribadian kita dinilai teman-teman. Maksud Alfi nggak boleh itu begini ya teman-teman. Nggak boleh ditolak gitu teman-teman. Kok ke politik. Serangan fajarnya diterima, calon jangan dipilih gitu. Kita bahas satu ilmu yuk Bang Daman, soal Ashabul Kahfi. Ayo, itu seru loh. Ashabul Kahfi itu terlalu panjang ceritanya. Itu kan sifatnya tuh gini. Nggak apa-apa. Itu ilmu loh. Silakan. Ilmu loh. Kalau masalah Ashabul Kahfi itu kan masuk ke ranah iman kita ya. Kita iman ya kita percaya. Kalau kita nggak apa-apa. Lanjut. Waduh panjang. Kalau saya males bahas kayak gitu. Teman-teman mau itu dibawa lanjut. Seru lanjut. Ya yang ilmu aja. Kalau kita bahas itu. Bahasa Ashabul Kahfi dah tentang, karena gini Ashabul Kahfi itu nama-namanya keren ya, nama-nama mereka apa namanya, siapa aja nama ya, Tertullianus, Maximianus, nama-nama keren. Kan di zaman itu kan sesembahan di zaman masa kerajaan yang mereka tinggalkan, yang mereka larikan itu kan. Itu kan ada penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap dewa, ada penyembahan terhadap Tuhan yang benar. Kayak mana itu? Coba ada nggak gambaran soal itu? Itu seru loh, itu menarik loh. Aku entah kenapa gak tertarik soal itu. Aku lebih pengen ngebahas tentang di mana Taurat, di mana Injil itu. Jangan juga lah. Panjang juga itu. Banget panjang itu. Panjang itu mulai terbongkar daripada Nabi Musa sampai terbongkar kepada Nabi Isa, baru terbongkar di zaman apa itu yang dibahas oleh para ulama, terbongkar di zaman Fatarah sampai datang Nabi Muhammad menutup semuanya. Itu merinding tuh kalau kita baca penjelasan para ulama tuh. Oh gila, para ulama luar biasa. Kita remind aja. Coba pertimbangkan topik yang akan kuangkat. Syubhat di kalangan kekristenan mengatakan Nabi Muhammad itu dikubumikannya tuh ditunda dalam 3 hari. Lalu di framing bahwa Nabi Muhammad itu ditunggu kebangkitannya, tapi nggak bangkit. Mending kita bahas itu tuh. Iya. Jadi makanya ada dalil, kan ada satu dalil daripada di fikih ya, masalah dafnon ya. Ini makanya ada dalil tuh gini, makruh menanam mayat ataupun mendafan mengkubumikan mayat itu lebih daripada 3 hari. Karena apa? Ya itu kan ada makana Muhammadin aba mirijalikum lakini rasul. Dia datang untuk rasul untuk memberikan dalil-dalil agar umatnya bisa tahu tentang dalil tersebut. Jadi itu juga termasuk meninggalnya Nabi juga itu menjadi dalil apa yang akan kita lakukan. Kalau enggak, gini, orang mati nih, kita bisa diamin, kita bisa kasih formalin sampai berbulan-bulan, tapi itu tidak diizinkan hingga akhirnya apa? Dipercontohkan di mana Nabi Muhammad setelah meninggal paling bisanya 3 hari didiamkan, setelah 3 hari hukumnya makruh. Artinya apa? Nabi mempertontonkan kepada dirinya bahwa dirinya saja paling bisa ditunda itu 3 hari. Jadi ibaratnya biar kita itu tidak salah implementasi. Dan juga ada beberapa faktor ya kenapa ditunda dikubumikannya tuh ya. Karena kan di sana tuh terjadi sidang pendapat kawan-kawan, pemilihan penerus baginda untuk meneruskan dakwah baginda, kepemimpinan baginda itu kan mereka tuh pasti kalang kabut lah di sana gitu. Ya kan, sosok yang sangat merangkul mereka tiba-tiba pergi begitu saja, pasti mereka yang pertama dirundung duka cita tuh. Lalu kepanikan di mana-mana. Lalu teman-teman, yang harus teman-teman tahu, di dalam sirah Mubarak Furi ya, Alfi menukil dari Mubarak Furi, di dalam sirah Nabawiyah itu dikatakan sholat jenazahnya baginda itu per 10 orang berganti-gantian tanpa imam. Bayangkan tuh, Nabi wafat di hari Senin, di hari Selasa orang cuman sholat jenazah ya, mensolati baginda itu memakan waktu 1 hari penuh. Bayangkan coba. Jadi wajar-wajar saja ya, Bang Daman ya, bisa memakan waktu dibilang lama enggak juga, tapi memakan waktu lah gitu. Tapi kalau esensinya itu untuk menampilkan ini apa namanya itu landasan hukum.
Kayak contoh gini, mengagungkan Allah, ngapain kita harus sholat? Mengagungkan Allah, contoh gini, kamu bertuhan nggak kepada Allah? Bertuhan. Kamu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? Iya. Kenapa kamu harus sholat? Kalau mengagungkan, contoh gini, aku memuji-muji, ya Allah, ya Ghafur. Saya nggak sholat nih, tapi saya puji-puji doang. Ya Ghafur, ya Rahim, ya Amin. Kita nggak sholat, tapi kita memuji Allah. Apakah saya dikatakan mengagungkan? Mengagungkan. Sekarang gini, ketika saya bikin sebuah pohon bentuk Allah, saya sembah, saya sujuti dan mengakui itu Allah karena cintanya saya kepada Allah. Apakah itu pengagungan? Pengagungan. Akan tetapi apakah pengagungan tersebut disetujui oleh Allah? Makanya Allah titipkan salat. Allah titipkan salat. Karena itu esensinya. Esensinya itu gini. Allah mau disembah dengan cara ini. Andaikan tidak ada salat, orang Islam hari ini menyembah dengan asal-asal. Ada yang bikin kue bentuk Allah disembah, disujutin. Ada yang bikin pohon dibuat jadi Allah, disujutin. Hingga kemudian itu bentuk pengagungan. Akan tetapi tidak disukai Allah. Maka Allah titipkan sholat. Tujuan titipnya sholat, Allah mau disembah dengan cara ini, biar kalian itu seragam cara menyembah. Karena kalau bentuk pengagungan, kayak contoh gini, kakak V yang mengatakan betul sekali, aku mengagungkan kakak dengan cara traktir makan. Ada orang mengagungkan kakak dengan memuji-muji kakak. Ada orang mengagungkan kakak dengan suka bercanda dengan kakak. Padahal kakak punya cara. Ketika dia mengagungkan kakak, justru kakak nggak suka. Misalnya terlalu dipuji, kakak jadi gitu, ya kan? Jadi karena biar manusia tidak amburadul dalam hal menyembah, maka Allah mantapkan dengan kata-kata sholat untuk menyembah. Kalau tidak, semua orang menyembah dengan asal-asalan. Sholat tidak ada. Bagaimana cara orang menyembah? Ada yang bikin pohon, ada yang bikin patung, ada yang bikin robot, dikatakan itu Tuhan. Apakah itu pengagungan? Pengagungan. Apakah itu penghambaan? Penghambaan. Baik nggak itu? Baik. Untuk siapa? Untuk dirinya. Namun apakah baik untuk Allah? Belum tentu. Makanya Allah mantapkan dengan sholat. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika meninggal Nabi Muhammad, ketika selesai daripada meninggal Nabi Muhammad, Allah mempertontonkan Allah mempertontonkan beginilah mayat cuma boleh didiamin 3 hari. Setelah itu mayat itu kan dibilang gini, mayat yang paling baik adalah mayat yang paling cepat menyentuh tanah. Ya. Nah, jadi ibaratnya kalau menunggu-nunggu keluarga itu paling bisa ditunda itu 3 hari, selebihnya makruh. Gitu. Apa memang dampaknya? Ada kerusakan pada jenazah? Jenazah itu sebenarnya tidak boleh diawetkan. Itu haram dalam hal mengawetkan jenazah. Karena karena ada inna ilahi wa ilaihi rajiun. Jangan memperlambat hamba Allah untuk kembali kepada Allah. Itu ya itu terus. Mas Daman, ada pertanyaan Mas Daman. Pertanyaan apa? Read WA. Bukan, bisakah Anda buka pintu depan, Mas Daman? Oh iya, dia udah datang. Siap. Sorry guys. Ntar lanjut. Dia datang. Siapa yang datang? Alumni. Ayolah Bang Daman, kalau ini pindahkan dulu YouTube-nya lah. Kita rehat biar Bang Zuma juga kan tadi sudah rehat ini. Beliau istirahat. Kecapean beliau. Tadi kukira suhu, ternyata cupu pendetanya yang datang. Nggak nonton kalau alumni tadi. Sayonara kalau nggak salah tadi itu. Nggak nonton, ketiduran gua. Apa ya? Siapa tuh Bang Kores? Bang Kores di gym. Itu Bapak ya. Ada Bang Kores, ada Bang alumni di sini ya. Oh. Oke, Gurunda monitor. Assalamualaikum, Paman. Lagi sudah istirahat. Lagi istirahat ya. Pengawas Banpol ya. Oke, teman-teman. Aku promosi dulu Fandi. YouTube aku gagal monet. Nah, aku gagal monet. Jadi teman-teman yang berbaik hati jangan lupa screenshot ya biar cepet ya. Aku mau promosikan ini YouTube aku isikan dengan konten-konten menarik ya. Ini lagi live soalnya. Oke, ini ada nih ya teman-teman. Nah ini YouTube baru teman-teman, karena yang tadi gagal monet, tapi yang tadi boleh juga di subscribe. Ini yang dulu ya,
yang lagi aku live di sini. Nah, ini di screenshot coba. Nah, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Isinya ilmu semua insyaallah. Di dalam video saya isinya ilmu semua. Ini kisah Olan. Ini masalah ayat Al-Quran yang memprediksi bahwa di kekristenan tidak ada final. Ini masalah Kores Bantai CP. Banyak ini. Ini isinya ilmu semua insyaallah. Nah, ini tentang Ustaz Wafi jago ramal. Nah, ini isinya ilmu semua ya. Banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum diketahui, boleh diambil di YouTube saya. Namanya Daman Al-Mantiki. Dan yang paling penting, screenshot dulu dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa di subscribe dan di screenshot biar nanti setelah menonton debat bisa di subscribe ya. Oke, selanjutnya yang paling penting, ini kan udah gagal monet ya teman-teman ya. Nah, ini kan gagal monet, jadi bulan 2 baru bisa monet lagi. Saya minta tolong banget untuk 2000 orang yang menonton. Minta tolong banget nih, pakai banget nih minta tolong ya. Nah, YouTube saya yang ini ya. Tulis aja itu Al-Mantiki Reaction ya. Nah, Al-Mantiki Reaction. Kalau nggak bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nih, di YouTube saya di sini. Begitu buka YouTube saya, di sini ada community. Nah, di sini ada community. Nah, di dalam community ini ya ini YouTube baru saya akan pindahkan semua konten. Jadi jangan heran, Bang, kenapa nggak upload lagi video? Bukan nggak upload lagi video, karena udah saya pindahkan videonya ke sini. Nah, ke ini saya pindahkan videonya ke YouTube yang ini. Namanya Al-Mantiki Reaction. Jangan lupa buka YouTube-nya Bang Daman. View channel. Di situ ada home, video, short, live, playlist, community. Nah, ada community, pencet di community. Nah, di sini ada nih YouTube baru saya Al-Mantiki Reaction. Jadi semua video saya akan up di sini, termasuk pembicaraan kami tadi pagi bersama Kores, bersama Ustadz Alif tentang Olan ya, tentang Olan udah kami jazakallah Bang cuy, jazakallah. Udah apa tentang Olan. Apa dibahas? Oh, panjang nanti aku up. Cerita dulu, cerita poinnya coba poinnya. Ya, tentang semua tentang Olan lah. Aduh, gua nggak tahu bilang. Gua debat sama Kores soalnya. Gua debat sama Kores itu masalah Olan. Nah, ini ya. Jangan lupa screenshot ya. Siapa yang pro, siapa yang kontra? Ya, kami cuma membicarakan kenapa. Kan Olan ngomong ya tadi malam ya, apa yang dikatakan Olan, otakku lain, hatiku lain. Kenapa itu bisa terjadi? Menunjukkan apa? Adanya kebenaran. Hebatnya, mantapnya jawaban daripada Ustadz Alif gini. Ketika seluruh dunia meyakini bahwa kodok itu adalah mobil, ya, kodok itu punya ban yang 4 dan diyakini seluruh dunia dan dibela penuh. Tiba-tiba didapati dalam fakta realitas ternyata kodok itu adalah binatang. Jadi kan berbentur ini. Aku harus meyakini yang diyakini oleh seluruh dunia, kodok itu adalah mobil ataupun kaki 4, apa itu ban 4, atau aku harus meyakini apa isi otakku tentang kebenaran bahwa kodok ini adalah binatang. Nah, saat itu yang terjadi kepada Olan. Dia udah dapat kebenaran tapi tidak berani menggenggam. Nah, ini yang paling penting nih. Ini ilmu nih. Kalau dari sisi pendekatan emosional ya, beliau ini kayak gini ya. Di Batak itu kan, apalagi Batak ya, itu adatnya itu kencang ya. Adatnya kuat. Bahkan kadangkala agamanya itu lebih tinggi satu tingkat level daripada adat mereka. Jadi takut mereka. Nah, kalau di adat Batak itu kalau sudah keluar dari Kristen itu dikucilkan betul-betul, dianggap lebih rendah dari ya itulah, guguk lah, kayak gitulah disebut. Kayak gitu kalau di sana. Jadi kebingungan dia itu bukan pada Kristennya, pada adat Bataknya itu loh yang keras, yang kuat. Kayak gitu. Kalau hasil cerita-cerita kita kan sering komunikasi tuh, bertiga kita komunikasi sama, ya nggak usah disebut namanya lah. Dia juga jujur dan dia mengatakan bahwa ya nggak usah dibahas di sini lah. Nanti panjang pembahasannya. Udah, Bang Daman monitor alumni. Kita rehat ya. Bang Daman lagi telepon tuh kayaknya. Oke, siap. Dia panggilan malam. Ini mau ditutup aja berarti, Van? Iya, rencana mau rehat ini karena besok kan ada persiapan juga. Ada pendeta juga besok, bukan pendeta besok, pastor. Tadi kan pendetanya Olan
Tapi bukan pendeta ternyata. Pendusta. Tahu nggak, dia tadi sore debat sama aku. Tadi sore dia debat sama aku masalah katil. Wah, itu keren tuh, teman-teman. Oh iya, kita spill ya. Kita spill debat tadi sore ya. Boleh sedikit. Boleh. Nah, ini yang tadi sore nih ya. Ntar, sabar. Ini ada di live terakhirku nih. Ini kan sama dia nih aku debat apa. Olan tiap hari dia salah bawa pendeta, itu yang bikin capeknya Olan ya. Dia nggak tahu yang pendeta itu yang kayak mana gitu. Wah, ini masalah nggak bisa Bang. Oh iya, bisa nggak sambil live nonton ini ya? Ini kalau mati live aku Gerila Fandi ini. Janganlah, nggak usah putar. Cerita poinnya aja poinnya. Nggak, putarin aja kalau ya di akhir video tapi teman-teman ya. Nah, yang nggak usah putar semua lah, langsung akhirnya aja. Enggak. Di akhirnya doang. Ini dia, ini ya. Ini bukan. Mana dia? Ini siapa nih? Alfi ya? Bentar. Oh, ini Verhoes. Bentar, baru aku ceritain. Aku ingat dulu ceritanya tuh gimana. Kabur dia guys. Tuh. Olan pokoknya hari ini udah rugi keluarin uang ya. Rugi banget dia keluarin uang. Ayah, mana dia? Rugi dia keluarin uang. Nih, tengok nih. Ya, ini namanya ya. Safir ya yang tadi ya. Nah, ini pendetanya Olan ya. Udah aku bantai sama aku. Mana aku bantai nih? Aku kasih nampak ya. Nih. Ya, nah. Nih gua kasih mana dia? Ini apa ini? Ayat. Oh, ini jawaban dan ini bantainya. Nah, ini aku bantai nih. Bentar, mana dia pembantaiannya? Ini dia. Nih, dia bilang Tuhan Islam kejam, tapi dia nggak tahu Tuhannya itu juga kejam. Apa nggak kena bantai dia ada di dalam sama. Pokoknya gitulah kronologinya. Dia mengatakan kita agama yang memaksa. Lah bagaimana dengan mereka? Suku Amalek aja kecoa di suku Amalek juga ikut dibunuh, ya? Nah, jadi semuanya diikut dibunuh. Oke. Oh, itu sama Bang Jibril juga udah kena tabok dia. Nah, jadi debat tadi sore itu isinya tentang mengatakan bahwa Islam itu disuruh potong leher semua orang non muslim. Ya, itu kan ada imbuhan kata qatil, ada alif ya, panjang kalau saya mau bahas. Nah, udah rugi lagi duit kaulan. Yang paling penting ini terakhir ya, teman-teman. Udah siap tuh kita, Bang Fandi mungkin mau rehat, mau istirahat. Nah, ini terakhir ya. Terakhir tolong saya minta ke 2000 orang untuk mendukung dakwah. Bismillah ya. Jadi saya bakal upload semuanya di sini ya. Jadi bakal aktif di sini. Ya, di screenshot dalam hitungan 5, 1 2 3 4 5. Nah, jazakallah, jangan lupa screenshot, jangan lupa di-subscribe. Ya, jadi untuk membantu para pendakwah ataupun orang yang membela agama Allah, cukup dengan ya sumbangkan jempol kalian, klik. Ya, ini ya, jangan lupa screenshot. Jazakallah Bang. Nah, ini Fandi mau tutup biar kita doa, Fandi. Coba monitor dulu Gurunda atau mau lanjut apa gimana Bang Fandi? Enggak, Bang Zuma sudah rehat. Beliau katanya tadi mau rehat sambil nyimak-nyimak sambil tertidur kan. Bang Jibril mungkin biasanya jam-jamnya Bang Jibril. Oke. Bang Jibril itu jam-jamnya jam gini. Coba suruh panggil lagi. Coba tanya Bang Jibril mau lanjut? Kalau mau lanjut, ya kita nggak doa dulu. Jam-jam kesukaan dia ini, jam-jam kayak gini. Iya, dia jam kelelawar emang dia. Berdua kita biasa itu jam-jam kayak gini. Hotelnya itu pada aneh semua. Coba tanya Bang Jibril, mau lanjut? Bang Fandi mau tutup apa gimana? Mana nih pilihan yang terbaiknya? Nunggu kafir naik katanya. Oke. Berarti nggak tutup ya? Aku Fandi izin Fandi, mau makan aku lapar. Boleh, Bang Fandi. Lihatlah besok. Saya mau prepare besok mau lawan pastor lagi, ada satu pastor lagi. Wis, mantap gas Bang Fandi. Oke. Jam 8 besok malam, teman-teman ya. Jam 8 besok malam. Di Komaldaman aja nanti kalau mau. Enggak, sudah ada hakimnya, biar kasih hakimnya aja. Oke, jazakallah. Jadi teman-teman makasih banyak
Coba konfirmasi dulu udah di subscribe, udah di screenshot yang tadi. Nih ulang ya, hitungan 5 screenshot dulu. Enggak, baru siap tuh doa. Dah sampai 5 doang. Ya, sampai 5 nih. Ini takutnya pada lupa nih. Sampai 5 screenshot 1 2 3 4 5. Terima kasih yang sudah membantu Bang Daman. Jazakallah. Ya. Oke, jazakallah. Oke, sekarang kita tutup ya teman-teman ya. Nah, langsung kita tutup. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin alaihim washabihim wa ila ruhi sahibi tarikati wa ali silsilati wa ila arwahi awliyaillah fi masyariqil ardi wal magharibiha wa khususan ila hadratin Fandi Ahmad wa ila khususan ila hadratin Zulkifli Imam Abbas wa ila hadratin Ahmad Damanhuri wa ila hadratin Ariko bi rahmatika wa ridwanihi ajma'in al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma adfa'anna al-ghalaa'a wal waba'a wal fahsya'a wal ta'una wal riba wal munkar wasyufa al mukhtalifata wasyada'ida min mana dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min Indonesia khassah wa min Palestine khassah wa min api khassah wa min buldadi muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah 10 kali aja. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jazakallah, terima kasih banyak yang udah bersama kita melihat olahnya Olan. Pendeta kemarin gak jadi, pendeta hari ini juga pendeta abal-abal ya. Oke, jazakallah. Yang udah jangan lupa yang belum follow Bang Fandi langsung di follow Bang, dan juga jangan lupa di follow Bang Alumni, follownya Bang Zuma dan semuanya. Jazakallah. Nah, izin kepada yang di YouTube, jazakallah ya, kita tutup. Terima kasih banyak yang udah nonton. Suatu penglihatan dijelaskan kepada manusia. Yesus kan udah ngomong Pak di Matius 24:23. Boleh gitu saya jawab? Gimana sih Pak? Boleh saya jawab? Ntar dulu Pak, saya sebelum dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab? Profesor Idrus. Memang saya kalau mau Anda mau jawab silakan dengarkan pertanyaannya ya. Yang semua dengarkan dulu. Melihat itu. Dengarkan dulu pertanyaannya kalau mau menjawab. Ya, Anda kan belum ditanya, tapi mau menjawab. Bagaimana Anda mau menjawab? Anda belum ditanya. Kalau mau menjawab dengarkan dulu ya. Yesus di surga itu A punya fisik, B tidak punya fisik. Jawab. Apa dia? Diulang kembali bahasa Indonesia. Katanya mau menjawab. Boleh saya jawab soalan Matius 24:23? Enggak, saya enggak nanya kau itu. Yesus di sekarang ini di surga. Pertanyaan saya, Yesus di surga punya fisik atau tidak? A punya fisik, B tidak. Jawab. Yesus kan roh. Hah? Yesus kan roh, Yesus kan Allah. Kok Yesus roh? Dari mana ada Yesus roh? Yesus berkata di Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia kok roh? Menurut penglihatan Yohanes, dia melihat Yesus pakai jubah dan di pahanya juga tertulis Raja segala raja. Menurut Lukas 22 nomor 30, kamu nanti akan makan semeja dengan aku di dalam surga. Masa ada roh duduk di meja? Masa Yohanes di Pulau Patmos melihat roh? Masa anak Maria sekarang jadi roh, sedangkan dia terangkat sama fisiknya?
fisiknya hilang dong di perjalanan kalau begitu. Ya, diskusi jangan pakai iman, pakai akal. Sok-sok menjawab tapi nggak nyambung. Oke teman-teman, lanjut yang lain. Menghadapi orang tidak berilmu kayak gini, buang-buang waktu gua. Saya mau dulu ngaduk kopi pakai kunci dongkrak. Selamat malam Pak. Boleh saya jawab? Kamu sudah tanya, maka biar saya jawab. Siapa ini? Tadi kan sudah Anda jawab Pak Dismas dari Perindavan. Belum saya jawab, belum. Nah, dari tadi Anda ngapain? Udah saya absen loh. Boleh tadi, saya jawab? Anda mau jawab apa lagi tadi dari dia udah jawab tadi, katanya Yesus di surga hanya roh saja. Ya udah kan udah kesempatan jawab. Kau jawab di bawah aja, ketik di bawah, ketik di bawah ya. Yesus itu di surga A punya fisik, B tidak punya fisik. Ketik aja di bawah. Ketik di bawah. Yesus di surga itu A punya fisik, B tidak punya fisik. Ketik aja jawab di bawah. Kami nggak butuh suaramu, ketik aja di bawah. Udah dijawab nggak? Perhatiin di bawah teman-teman. A atau B? A punya fisik, B tidak punya fisik. Ini saya lagi jambak Ian Sejahtera kayaknya. Nggak asing tadi Bang Andi udah kopi. Islam dirusak oleh oknum seperti ini, kayak si Hendy ini katanya. Saya jambak, nggak mau naik ini. Mana berani dia naik Bang? Nggak berani tuh. Ian Sejahtera namanya. Kenapa? Karena teman-temannya gua tabokin satu-satu kan. Emosi dia, gua tabok teman-temannya satu persatu. Emosi dia. Kolam ya, satu kolam berarti ya. Ian Sejahtera ya. Tadi yang mana? Jawab aja, lu nggak bisa ngomong. Ketik aja di situ. Yesus di surga A punya fisik, B tidak punya fisik. A atau B? Jawab di bawah. Jelas punya fisik lah. Yesus punya fisik. Tapi teman kamu tadi Pak Kris ngomong tidak punya fisik katanya. Yang mana yang benar? Kalau saya punya fisik, karena dia kan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Ya berarti ada fisiknya. Nah, lu pintar Pak Kris. Pintar lu. Kalau fisiknya di dunia dia pakai baju ya. Kalau di surga itu kan dia akan jadi manusia dengan diselubungi cahaya kemuliaan ya, tanpa pakaian. Jadi menurut Anda di surga Yesus nggak pakai baju gitu? Jubah kebesaran Pak Kris. Ada jubahnya loh tuh, pakai jubah Bang. Dengar ya, waktu Adam dan Hawa itu sebelum. Kok lari ke Adam Hawa lagi sih? Orang ngomongin Yesus kok. Ya, saya kan kembali ke situ karena ngapain balik-balik mundur jauh? Cahaya kemuliaan yang membuat jadi jubah mereka. Enggak, saya tanya, Yesus di surga pakai baju atau tidak? Kita tidak lihat dia pakai baju. Yohanes melihat kok dia pakai jubah. Nah, itu penglihatan. Ya penglihatan ya. Melihat. Iya, kita kan tidak astagfirullah Pak Kris. Pak Kris tadi udah lurus, sekarang bengkok lagi. Keliling pabrik pakai baju kah tidak? Jubah kita dari kain beda dengan jubah yang dilihat oleh Yohanes. Kita kan tidak tahu jubah kalau di surga seperti apa. Jubah itu apa sih? Jubah itu apa Pak? Jubah itu sebentar. Jubah itu pakaian atau air? Jubah putih baju ya, kalau jubah ya, putih pakaian, jadi pakai Yesus pakai jubah Pak. Astagfirullah ya, kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Ya kalau pakai baju dibilang ya pakai baju, nggak usah kita ya udah pakai jubah kan Yohanes sudah lihat. Iya ya udah selesai sudah doang repot. Jubah di surga itu tidak bisa kita samakan dengan jubah kita kotor. Emang pernah Pak Kris lihat di sana? Ya kalau penglihatan dikatakan jubah, nggak usah ditanya apa Anda lihat, sudah penglihatan. Berarti menurut Pak Kris kesimpulannya adalah Yesus di surga tidak telanjang tapi pakai jubah, betul? Betul? Ya kan. Saya ulang kembali. Yesus itu di surga, ya, pakai jubah atau tidak pakai jubah? Iya, pakai jubah. Ya udah cukup, pakai jubah udah, jangan lagi diterjemahkan.
Ya, jangan lagi bilang mengatakan bahwa jubah Yesus di surga beda dengan di bumi. Ambil emang pernah lihat apa? Ya jubah aja udah. Kenapa sih dipersulit kalau bisa dipermudah, Pak Kris? Kan nggak mengurangi juga. Kalau gini Pak Kris, kalau Pak Kris itu jujur, Pak Kris, kalau Anda jujur itu tidak mengurangi nilai kekristenan Anda loh. Lebih jujur, Anda Kristen yang baik gitu loh. Anda pertanyaannya, Anda sebenarnya hanya menjebak. Jadi kalau bertanya, kalau udah jelas dipakai jubah, ngapain tanya di surga pakai jubah enggak? Kan udah jelas gitu. Tapi teman Anda tadi mengatakan Yesus itu roh. Karena kalau udah dia bilang roh, nggak mungkin roh pakai jubah. Kagetlah orang, ada jubah berjalan nggak ada orangnya. Dia kan punya dasar. Kalian semua teman-teman, saya tanya dulu ya, malam-malam. Sebentar dulu, teman-teman semua yang mendengarkan di sini maupun di YouTube, kalau Anda melihat jubah berjalan-jalan tanpa ada fisiknya, Anda kaget atau bahagia atau senang? Saya ulang ya, malam-malam hari, dengarin dulu, saya mau nanya netizen dulu. Saya mau nanya netizen, malam-malam hari ada jubah berjalan tapi tidak ada fisik. Apa namanya, teman-teman? Saya ulang kembali. Ada jubah berjalan warna putih, tuk 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 itu jalan, tapi tidak ada fisiknya. Apa namanya? Tuh jawabannya Pak Kris di bawah. Artinya Yesus itu ada fisiknya pakai jubah, clear kan? Jangan sampai sama seperti yang ditulis netizen, jangan. Nggak boleh begitu, menista namanya Bang. Iya kan ditulis jubah putih ya, berarti sudah jelas, nggak usah banyak tanya soal jubahnya itu. Nah sekarang kita lanjut Pak Kris. Yesus yang pakai jubah di surga ini itu anaknya Maria atau bukan? Lah itu kalau sudah di surga bukan lagi bicara anak Maria. Hah? Dia kan sudah kembali ke asal mulanya sebelum dia menjelma. Jadi anaknya Maria hilang di mana? Salah itu. Kalau anak Maria hilang di mana Pak Kris? Udah naik ke surga kok tanya lagi hilang di mana? Berarti di surga anak Maria dong. Enggak lah, sudah melewati. Yang naik ke surga anak Maria. Dengar Pak Kris. Pak Kris. Proses kemanusiaan. Pak Kris, yang naik ke surga anaknya Maria atau bukan? Ya kan orang yang menyebut anak manusia itu kan orang di dunia yang mengatakan dan melihat dia duduk di sebelah kanan Allah. Kita yang melihat itu dari bumi ini mengatakan dia anak manusia. Gak apa-apa lah karena kita yang bicara masih di bumi. Dia saya tanya Pak Kris, yang naik ke surga itu Pak Kris, yang naik ke surga itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Gak usah disebut anak Maria, udah kembali ke asal mulanya kok. Berarti anak Maria hilang. Sudah di surga, hilang kemana? Ya berarti di surga anaknya Maria dong tuh Yesus. Lah, udahlah, nggak usah dibahas itu. Malas. Kenapa nggak dibahas itu? Sampai sekarang ini Yesus itu tidak berubah, tetap dia anak orang. Udah ke surga kok nanya anak Maria kemana? Itu kan pertanyaan bodoh itu. Loh, dia kan terangkat ke surga anak Maria. Sampai di surga ya masih anak Maria dong. Iya kalau sudah di surga masa disebut anak Maria lagi sudah melewati proses. Jadi status anak, jadi antara status Maria dengan anaknya itu sudah lagi bukan anak ibu. Oh anak Allah. Selalu jangan pakai Allah lagi lah. Saya ulang ya. Jadi kalau Pak Kris dengarkan dulu ini status loh ya. Ini status Pak Kris. Ya. Pak Kris ini status ya. Di bumi anaknya Maria. Sampai di surga itu status Yesus itu. Takut dengan saya kan, pengecut kondi. Saya takut sama orang gila. Pak Kris, Yesus di surga itu statusnya anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Dia statusnya kembali ke semula anak Allah. Itu aja. Baik. Oke, Tuhannya Maria sekarang siapa? Tuhannya Maria ya Tuhan Yesus lah.
Jadi Maria Tuhannya adalah mantan anaknya. Iya. Buset dah. Hebat kali kau memberi Tuhan baru kepada mantan anaknya Maria. Memang kenyataan demikian. Apa yang menjadi kehendak Allah nggak usah Anda bantah-bantah. Jadi anaknya Maria ini mantan anaknya Maria di surga gitu ya? Ya, udah mantan anaknya di bumi sudah jadi anak. Oke. Lanjut. Kok bisa begitu ya? Mantan anak. Jadi boleh lanjut Bang Handi. Ya, lanjut. Makasih Bang Handi. Tadi kan begini ya, 2 aja. Tadi kata Bang Handi, Anda meyakinkan nggak itu? Betul nggak anak manusia? Tertulis di Lukas 22 angka 69, apa bunyinya di situ? Mulai sekarang anak manusia, ya saya ulang ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia duduk sebagai anak manusia, bahkan dia turun juga sebagai anak manusia. Nah Pak Christian melihatnya ini dari mana? Udah ngelihatnya dari jauh, salah pula ini. Gimana nih Pak? Semoga saya kuat ini. Pak Christian. Iya. Yang menulis kitab kan ada di dunia. Ya, dia tahu Yesus adalah anak Allah. Nah, ketika suatu penglihatan dia duduk di sebelah kanan Allah, kita yang ngomong manusia. Kita tahu dia anak manusia karena tahu dia anak Maria. Tapi kalau sudah di surga, dia sudah kembali menjadi anak Allah. Tuh kalau begitu bener lah Pak. Kalau Bapak pakai dalil itu berarti benar ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, artinya Yesus di sini konsisten dia, tapi bukan sebagai Tuhan loh. Ya. Konsisten kalimatnya Yesus pada saat siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Itu sebagai penegasan, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau sebagai anak tunggalnya ini, Bapak bisa terangin nggak Pak? Karena anak tunggalnya ini dari perjanjian baru full itu dia Pak. Silakan Pak. Iya, kan ada ayat Alkitab mengatakan Yesus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Jadi masih di surga ya. Jadi setelah dia dicipta, Bapa di surga punya teman. Nah, ketika mencipta langit dan bumi, mereka sudah bersama-sama. Makanya di Kidung Agung akan dikatakan ketika Allah menggaris bumi, aku ada. Nah, jadi Yesus itu ya dianggap anak Allah karena dia yang paling pertama Allah ciptakan ya, Bapa di surga ciptakan. Jadi dia sebutnya anak Allah. Oke, kalau Bapak pegangannya itu begitu, berarti Bapak ini salah loh Pak. Vital itu salahnya, fatal loh Pak. Bapak ini salahnya. Kenapa? Tadi Bapak bilang bawa dalil ya, Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi. Betul kalimatnya. Kok pakai patokannya Abraham ya? Apakah dia lupa ada Adam sebelumnya? Dosa waris apa dari Abraham ya? Jangan-jangan ya? Kenapa dipakai Abraham? Melebar gitu. Ya harus perhatikan lebih kalau pindah topik sih. Aduh. Aku ada sebelum lu bisa, aku ada sebelum siapa ada. Karena Yesus waktu cipta manusia memang Yesus sudah ada. Wah, berarti dosa waris nggak ada, berarti penebusan dosa. Ternyata jalurnya dari Abraham. Jadi begini, itu iblis kan dicampakkan ke bumi. Adam dan Hawa dicipta ya patuh pada Tuhan. Mohon maaf Pak Christian bawa dalil ya, itu dasarnya Abraham. Adamnya nggak ada loh. Kalau Bapak mau bawa Adam, baru silakan. Ini pokoknya di Abraham dulu, karena dia pakai patokannya Yesus sendiri loh yang mematokkan dirinya, yang proklamirkan dirinya bahwa dia itu ada sebelum Abraham jadi. Ya, nggak kenal sama Adam. Berarti anda anggap sebelum Abraham ada nabi siapa? Berarti udah jangan kesana, yang harus melebar dia. Ini kembali ke topik ya, Pak Kris. Yesus kan di surga itu mantan anaknya Maria, tapi kan tadi kita sepakat dia punya fisik, dia punya tubuh ya Pak Kris ya. Iya. Oke, banyak Bapak itu kan roh, Roh Kudus itu juga roh. Yesus itu punya fisik. Bagaimana mempersatukan ini kalau Tuhan Anda satu, Bang? Silakan. Kalau saya Bapak anak is anak ya. Yesus diutus ke dunia oleh Bapa. Ya enggak, jangan dunia lagi, udah di surga ini. Surga sekarang udah ngumpul kan gini. Kan Anda mengatakan udah kembali ke surga. Kembali ke asalnya.
Sedangkan Yesus waktu turun itu tidak bawa fisik. Nanti setelah menjadi fisik, dengerin dulu saya bicara sebentar ya, supaya paham ya. Yesus waktu keluar dari Bapa belum ada fisiknya. Nanti setelah ada fisiknya itu sekira umur 3-4 bulan dalam kandungan. Terus sempurna fisiknya setelah dilahirkan. Oke. Jadi dia mengambil fisik di bumi karena yang keluar dari Bapa roh. Setelah dia beraktivitas di muka bumi, dia membawa sesuatu yang bukan asalnya, yaitu fisiknya. Karena fisiknya tercipta di muka bumi, Pak Kris. Yang datang itu roh. Oke, dengarkan baik-baik. Jadi, Yesus ini membawa ciptaan bumi kembali ke surga. Kesepakatan kita tadi bahwa Yesus punya fisik. Kan begitu. Jadi ada ciptaan ikut campur menjadi Tuhan Anda di surga sekarang. Betul apa betul? Iya, dia berada di surga sekarang. Ya, jadi ada ciptaan yang menjadi Tuhan Anda sekarang. Ada produksi di dalam bumi yang ikut masuk ke dalam surga menjadi Tuhan Anda. Itulah mantan anak Maria, kan begitu? Iya. Oke. Waktu Yesus benar ya. Saya ingat Yesus berubah rupa ketika ketemu Musa. Enggak usah berubah rupa lah. Langsung to the point aja. Begini Bang, kita mengarah ke berubah rupa karena waktu dia berada dengan murid-muridnya, dia berdoa. Ketemu waktu bukan itu Pak Kris. Pak Kris izin Pak Kris. Pak Kris ini saya ngomong apa, ngomong apa. Saya ulang dari awal ya Pak Kris, izin ya Pak Kris, saya hormati Anda loh, Anda teman saya. Yesus itu keluar dari Bapa berbentuk firman. Ya, masih berbentuk kata-kata. Artinya baru berbentuk roh. Roh ini masuk ke dalam rahim, bergabung dengan fisik yang terjadi di bumi. Jadi roh ini berasal dari Bapa, masuk ke rahim. Ada pembentukan tubuh manusia di bumi. Oke, dipakailah Yesus aktivitas selama di bumi. Jadi Yesus keterangkat ke surga itu membawa produk bumi, yaitu badannya atau fisiknya. Pertanyaan saya sekarang adalah, Tuhan Anda itu yang namanya Yesus ada produk bumi yang Anda tuhankan, betul apa betul? Dia asalnya dari Allah, dia kembali kepada Allah. Tapi dia membawa bekal dari bumi, yaitu fisiknya Bang. Iya, tapi fisiknya dia kan bisa ngaco kan? Berubah. Iya, artinya adalah Yesus itu keluar dari Bapa. Dengerin dulu Pak, Yesus keluar dari Bapa belum ada fisik. Nanti terjadi ada fisik setelah ada proses kandungan dan di bumi. Keluarlah jadi janin. Janin ini adalah produksi bumi. Janinnya Yesus ini produksi bumi. Rohnya itu keluar dari Bapa. Jadi roh Bapa bergabung dengan produksi bumi. Setelah dia dewasa, terangkat ke surga bersama produk bumi yaitu fisiknya dengan roh Bapa yang ada dalam tubuhnya, naik sampai di surga. Jadi Yesus naik ke surga membawa produk bumi yaitu fisiknya. Nah, kalau Anda menyembah Yesus, artinya Anda juga menyembah produk bumi. Betul apa betul? Anda salah menyimpulkan. Loh, kok salah? Anda salah simpul. Nah, fisiknya Yesus ini tercipta di mana? Anda baca Alkitab, silakan Anda menyimpulkan menurut pendapat Anda. Kalau begitu saya tanya Pak Kris. Pak Kris saya tanya. Jadi ingat, fisiknya Yesus ini Pak Kris, izin Pak Kris habis ini Anda ngomong. Fisiknya Yesus ini tercipta di mana? Di bumi atau di surga? Dia punya fisik di surga. Lah, enggak. Saya nggak nanya itu. Fisiknya Yesus ini tercipta di surga atau tercipta di bumi? Waktu dia di dunia melalui proses kelahiran ya seperti kita manusia inilah. Enggak, saya nggak nanya itu. Fisiknya Yesus, jasmaninya Yesus ini tercipta dari surga atau tercipta di bumi?
Ya semua yang cipta kita ini di surga yang cipta, Allah Bapa yang cipta kita ini. Saya nggak nanya siapa yang mencipta. Aduh Pak Kris, fisiknya tubuhnya Yesus ini tercipta di surga atau tercipta di bumi? Dia jadi fisik di bumi, jadi manusia. Jadi manusia, aduh ya Allah. Kalau dia bangkit, ya. Kalau dia bangkit. Saya nggak nanya bangkit dulu loh. Fisiknya Yesus ini tercipta di bumi atau tercipta di surga? Kenapa Anda sebut tercipta di bumi? Yesus turun itu langsung sama fisiknya atau hanya roh saja turun dulu dari Bapa? Nah, dia kan melalui proses. Di mana berproses tubuhnya Yesus itu? Di bumi atau di surga? Di dunia. Di dunia. Oke. Artinya tubuhnya Yesus ini produk dunia. Terjadi di dunia, betul? Ya. Artinya ciptaan, betul? Ya. Ya. Jadi ada ciptaan yang membalut Tuhan Anda dalam diri Yesus naik ke surga. Artinya Tuhan Anda itu ada produk bumi yang tercipta di bumi sampai ke surga. Betul apa betul? Aduh. Ini saya baru kuliti loh ini malam ini. Ini teman-teman kalau Anda diskusi dengan teman-teman Kristen, jadi Tuhannya Kristen itu adalah ada produk bumi, yaitu fisiknya itu produk bumi gitu loh ya. Oke lanjut Pak Mantan Hotel, lanjut ya, lain-lain lanjut lagi. Saya standby dulu, nikmati dongkrak. Yesus itu ya, kalau dia naik ke surga, dia kembali pada wujudnya yang asli ya. Kita tidak bisa gambarkan secara manusia ya. Kita cara Kris ini kita nggak mampu menjelaskan itu. Bukan nggak mampu Pak Kris doktrinnya ngadi-ngadi. Enggak Bang, jadi di surga malaikat juga kan berwujud, tapi kita bisa melihat bisa tidak ya. Kalau memang dia malaikat menampakkan diri itu atas kehendak Tuhan, kita bisa lihat malaikat ya. Jadi Yesus itu di surga sekarang bukan duduk-duduk terus. Di surga ada ruang suci dan ruang maha suci. Nah di ruang maha suci itu ada peti perjanjian berisi 10 perintah Allah. Nah di atas itu ada Sekinah, ada malaikat, 2 malaikat yang menjaga, yang menudungi itu, karena malaikat pun pakai sayap tidak sanggup melihat cahaya ke atas. Nah di sana ada tahta Bapa, Yesus di bawahnya sedang mengadakan pembelaan sekarang. Nah jadi tetap Yesus itu punya wujud. Tapi kita tidak ini, bisa. Informasi ini Bapak dapatkan dari mana Pak Christian? Mohon maaf ini. Informasi ini Bapak dapatkan dari mana? Saya punya buku yang menerangkan itu semacam hadis. Anak-anak punya, saya punya. Jangan bawa hadis dulu Pak, jangan Pak, jangan nyamain dulu, mohon maaf. Iyalah. Bapak dari buku. Ya. Hadis mana aja nggak apa-apa. Kalau ya bawa hadis mana? Ya saya baca buku itu di buku Kemenangan Akhir, judulnya di situ diterangkan. Mana ada hadis bunyi kayak gitu? Nggak ada itu. Baru tahu saya. Pak Kris, ini Pak Kris kalau ngarang-ngarang ahlinya, giliran dikasih poin-poin tertentu nggak bisa gitu loh. Nggak usah lah ngarang-ngarang Pak, nggak enak didengar loh Pak Kris. Lanjut. Masalahnya kan tidak semua hal tertulis dalam Alkitab. Alkitab hanya ringkas cerita dari kisah. Nah, ini bagus nih kalau begini nih, kalau Bapak mengatakan Bibel itu tidak ada tafsirannya, Pak Kris ya, jangan ngadi Pak Kris ya. Tidak ada tafsirannya. Itu karang-karang manusia itu. Menerangkan Al-Quran. Enggak ada tafsiran. Bibel itu berdiri sendiri. Bibel itu bukan kayak Al-Quran punya hadis ya. Bapak jangan ngarang. Ya itu tafsir menjelaskan. Iya, buat itu tafsir manusia biasa, bukan kitab suci. Oke, Mantan Nonton. Saya tanya kau, jangan diliterlek, bisa enggak? Apa? Silakan. Nah, apa? Kalau isi Al-Quran menyebutkan tidak dipandang beragama, ya, orang-orang yang tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, ya, itu tidak dipandang beragama. Anda mau tafsir enggak itu? Kami ada hadis. Kami ada tafsiran kok. Iya. Anda pakai hadis. Saya tahu Bibel itu tidak ada hadis, tidak ada buku panduannya ya.
Itu dia beli sendiri, Ya tunggal. kita itu hadis itu kan semacam. Enggak, lu jangan sebut hadis. Hadis itu jangan pakai hadis. Apa kayak lu pakai dodol ke apa kayak gitu, lu dongkrak kayak. Enggak ada hadis di Bible, enggak ada. Sekarang saya tanya Al-Quran, jangan pakai hadis ya. Memang ada. Kami ada Al-Quran dan hadis. Kalau Kristen apa? Bentar, izin dulu, bentar lo. Kalau kami di Islam, Pak Tris, ada Al-Quran dan hadis. Kalau di Bible ada apa? Hadis itu kan pendapat manusia. Saya tanya dulu. Dengerin Pak Kris. Pak Kris kalau diskusi ya dengerin apa? Kalau kami di Al-Quran, kalau kami di Islam ada Al-Quran dan hadis. Kalau di Bible itu ada apa? Saya mau tanya hadis itu Astagfirullahaladzim. Wah. Saya mau tanya hadis ini nama mereka dalam Al-Quran enggak? Hadis ini yang semua yang dilakukan dan yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Itu hadis. Nah sekarang saya tanya, dengerin dulu. Pak Kris, di dalam Bible Anda itu, ya di dalam kepercayaan Anda itu, selain yang tertulis di Bible berbahasa Yunani itu, apalagi sumbernya? Silakan. Saya ulang ya. Selain yang berbahasa Ibrani dan Yunani itu, yang tertulis ada PL, ada PB, ada lagi nggak sumber lain Kristen kecuali itu? Jawab. Itu dulu. Pakai hadis segala, enak gue dengernya. Lanjut, yang lain. Ya memang nggak ada, Bible nggak ada, Bible beli sendiri. Itu ngarang-ngarang tuh. Nah gini loh. Pak Christian tadi, kalau Pak Christian mengatakan mentafsir ya, saya tanya satu, kalau Bapak mampu mentafsir, ketika Bapak yakin nggak Yesus tahu nggak itu hari kiamat, Pak? Major, kenapa turun lo, Pak Christian? Nggak tahu hari kiamat lah. Bukan, karena pertanyaan pokoknya bukan dia tahu atau tidaknya hari kiamat. Bukan di situ. Kalau Bapak nafsir, coba saya pengen tahu, Pak. Ketika Yesus ditanya tentang hari kiamat, pokok poinnya bukan di situ. Jawabannya Yesus nantinya. Kan jawabannya Yesus tentang hari kiamat Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Artinya Yesus pun tidak, hanya Bapak sendiri yang tahu. Betul sekali Bang Handi, selalu benar melulu. Soalnya kan saudara kita Kristen ini memaksakan bahwa Yesus itu tahu, cuma nggak mau ngasih tahu. Kenapa bahaya? Kalau Yesus mengatakan dia tahu, pertanyaan selanjutnya itu yang paling bahaya. Ketika kiamat terjadi, Yesus ada di mana? Hah? Yesus ada di mana? Itu loh Pak. Jadi bukan Bapak sama seperti di Al-Quran itu ya, dikatakan ya, pada hari aku diwafatkan, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dibangkitkan. Nabi Isa sendiri mengatakan aku diwafatkan, bukan berarti dia mati, dia di situ, bukan. Kalau dia mengatakan di situ mati, berarti Nabi Isa sudah dapat bocoran kematiannya dia. Ya, itu wafat. Maka disebut diwafatkan, bukan mati. Kalau mati, aku diwafatkan. Ya, kalau dia mati berarti dia udah tahu kapan kematiannya. Ya, nggak ada seluruh para nabi dan rasul utusan Allah ini yang didekatkan. Satu pun nggak ada yang dikasih tahu tentang kapan berpisah ruh dan jasad ini dari tubuhnya. Nggak ada, satu pun nggak ada. Ya, walaupun Nabi Isa yang katanya itu anak Tuhan. Ayo Pak Christian, silakan Pak. Bahkan sampai apa ya, ajaran kasih. Itu Bang Andi agak menarik ya, disebut ajaran kasih. Betul, Anda punya ajaran kasih, tapi satu yang gak diajarin sama Yesus Anda itu apa? Tentang memasukkan rasa ke dalam kasih itu. Karena apa? Rasa itu nanti yang akan dimiliki oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Di situ baru dapat rasanya. Anda nggak dapat rasa. Rasanya itu nggak dapat, cuma kata kasihnya betul Anda dapat. Orang-orang saat itu. Kenapa? Karena Yesus datang kepada Bani Israel untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Ya, menyelamatkan mereka yang hilang. Udah, itu aja. Selebihnya tidak.
Iya, Jadi ilmu kasihnya di sini Anda cuma sempit ya. buat pengikat. Ilmu Anda Nggak punya kerdil rasa. ya. Ilmu Anda kerdil. Anda mentok di Yesus diutus untuk Israel. Yesus sendiri bicara kepada muridnya untuk mengutus kamu ke seluruh bangsa dan kaum. Jadi ilmu Anda hanya mentok di Yesus untuk Israel. Sedangkan Paulus katakan, kepadamulah Injil kerajaan Allah lebih dulu disampaikan, kamu menolak sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ilmu Anda kalau kerdil, jangan sok-sok tahu. Bukan, coba Pak, kalau benar yang Bapak Jangan, ucapin saya Pak mau dengar Christian, kau bukan, ya enggak, gini Pak, kau gini nggak mohon paham maaf, kalau Alkitab, benar, kau bodoh. boy, jangan marah Pak, jangan marah. Ya, ini Enggak, Bapak ilmu seperti- Anda masih kerdil. Anda menafsirkan Nggak apa-apa. simpul salah Bah, soal justru, kitab. Jangan justru saya simpulkan Bapak liar. bilangin nggak berilmu, saya makin Tinggal senang. kitab loh. Ya, beban Tinggal moral kitab, saya nggak jangan ada. simpulkan liar. Bodoh kau Ya itu. Pak ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bapak bilangin seperti itu. Otak saya masih kecil. Itu beban moral saya makin kecil. Bagus itu, silakan. Tapi kalau Ya. Bapak mengatakan tadi seperti itu, apa yang Yesus perintahkan, tunjukkan satu negara yang hari ini, ya bahkan negara terkecil di dunia, yang memakai dasar negaranya pakai kitab yang Anda banggakan ini. 2 perjanjian diikat dalam satu ikatan. Mana? Kitab kami nggak usah usik. Itu Alkitab orang Kristen punya, rotinya Kristen. Kenapa kau makan, kau baca? Jangan baca Alkitab. Nggak bisa. Kitab Anda itu dijual bebas, di depannya nggak ada bacanya. Ini rahasia, nggak ada baca. Kalau ada bacanya, ini rahasia. Kita nggak akan beli, kita nggak akan baca. Kunci Ya, itu doang Pak, Anda simpel. sama dengan iblis ya. Iblis itu cari-cari salah ya, dan kebenaran diputar-putar. Wah, kalau Anda menyamakan saya dengan iblis, lah berarti Tuhan Anda ini nggak malu ya? Nggak malu Tuhan Anda loh. Sudah nggak usah Udah banyak dibawa ngomong, ke kok hubungan ilmunya itu tinggi, kerdil. ditinggalin begitu aja loh. Ya, Ilmu Anda kerdil. Tuhan Anda dibawa ke hubungan tinggi, yaitu kalau bahasanya itu kalau seperti penggambaran Bang Palopo itu seperti kucing itu loh. Tepat, ternyata mungkin iblis ini tahu ya, ada bagian tubuh manusia yang ketika ditarik itu manusia itu nggak bisa bergerak apa-apa, mungkin sama seperti kucing. Nah ini Tuhan loh Pak. Gimana Pak Christian? Udah gitu udah dibawa sama iblis ini, habis itu tinggalin lagi, dicuekin lagi. Gimana Pak? Ilmunya Rasul Paulus lebih tinggi dari iblis, dan ilmu Anda Wah, bahaya ini. tidak lebih dari Paulus. Kalau dia punya ilmu tinggi, kenapa dia nggak minta tumbuhin rambutnya? Itu rambut itu mahkota loh, kejantanan, ketampanan laki-laki loh, laki-laki perempuan. Kenapa dia nggak minta tumbuhin rambutnya itu? Diskusi sama kayak kau nggak mau dengar orang bicara, kau ngomong sendiri saya. Oh silakan Bapak bicara, bantah aja, bantah Pak. Udah Silakan, ngomong saya sendiri mulai. aja. Enggak, Udah jelas, Bapak gitu aja marah. Lah Bapak jangan Ya, kasih loh, udah. ingat loh. Anda kan bacanya nggak semua, udah jelas itu murid-murid diutus Yesus ke semua bangsa dan kaum. Pernah baca Oke. nggak? Jangan mentok Yesus diutus untuk Iya, Israel baik saya saja. mentok. Baik, saya mentok di situ. Ketika murid-murid diutus, ini untuk memberitakan ya. Betul ya Pak ya? Pak, kan Bapak yang udah Iya, baca lebih dari ngomong saya. aja. Ya enggak loh, nggak bisa. Bapak harus bertanggung jawab dong atas ucapan Bapak tadi. Saya mentok, Bapak kan lebih. Nah, Bapak terangkan yang lebihnya ini. Memberitakan apa? Ya, karena pada saat itu ya, pada masa itu, semua orang-orang yang berada di situ emang lagi kacau balau emang Pak. Pada pecah-pecah semua. Makanya pakai bahasa hilang. Coba Pak, ada nggak beritanya itu Pak? Ayo Pak Christian. Ya, kayak lucu aja kalau sama kamu, saya rasa lucu. Jadi kalau baca Alkitab, baca semuanya, jangan langsung simpulkan. Kok Yesus untuk orang Israel saja? Salah. Nah, yang benar ya Pak, silakan. Ya, Yesus kan memang diutus untuk orang Israel, tapi mereka menolaknya. Kita ini di luar Israel hanya menerima anugerah, pemberian dari Tuhan untuk dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena Israel menolak. Begitu. Israel menolak. Ya, pada saat ini bagus ini Pak nih, saya malah tambah penasaran ya. Ketika Israel menolak, dia menolak apa? Menolak Yesusnya yang manusia atau Yesus yang sebagai Tuhan?
Yang mereka tolak manusianya sebagai Mesias, mereka tolak firman-Nya.